Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Selvi Junianti dan Saya Olivia Megaminsia. Saya Fitriani. Di sini kita akan membahas tentang cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Oke guys, berhubung di sini saya belum tahu nih alur cerita dari cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Maka dari itu saya mau bertanya sama teman saya yaitu Fitri dan Olivia. Pertama saya mau bertanya nih sama Olivia dulu. Menurut lo, cerpen itu termasuk nggak sih ke dalam teks cerita sejarah? Kalau menurut gue sih ya, teks ini tuh lebih masuk ke dalam karya sastra atau puisi. Karena teks ini tuh fokus utamanya adalah pada emosi dan hubungan suatu individu, bukan tentang peristiwa sejarah tertentu gitu. Kalau dilihat dari kriterianya, cerpen ini masuk nggak sih ke dalam teks cerita sejarah? Enggak, Alasannya? karena teks ini tuh bersifat fiksi. Buktinya apa? Karena dalam teks itu nggak ada data atau fakta yang mengacu pada teks cerita sejarah, melainkan lebih pada pengalaman dan imajinatif penulis. Oh gitu. Iya, Terus menurut pandangan lo nih, apa sih nilai moral yang bisa lo ambil? menurut pandangan gue sih ya, nilai moralnya itu ada banyak. Pertama itu ada kesetiaan, terus ada ketulusan, bahkan ada juga kejujurannya. Apa sih inspirasi yang bisa lo ambil? Banyak. Contohnya itu ada nilai cintanya, keindahan dalam kesederhanaannya, terus refleksi emosionalnya, dan juga penghargaan dalam waktunya. Lanjut, saya mau tanya sama Fitri. Ada nggak sih satu momen yang bikin lo terkesan? Ada saat karakter utama berbagi keindahan senja dengan pasangannya. Kalau lo bisa ubah satu hal dalam cerita, apa yang mau lo ubah dan kenapa? Ada, gue mau memperdalam karakter utama. Alasannya karena gue mau lebih banyak menjelaskan tentang pengalaman masa lalu dan motivasi mereka. Terus kenapa sih penulisnya itu memilih setting senja untuk jadi latar belakang ceritanya? Menurut gue karena simbolisme keindahan dan refleksi setting senja membantu menyampaikan nuansa yang mendukung inti cerita. Gitu. Terus menurut lo, gimana sih cara cerita ini menggambarin perasaan kehilangan atau kerinduan? Menurut gue cerita ini menggambarin perasaan lewat deskripsi, emosi, simbolisme senja yang mengingatkan pada perpisahan dialog dan monolog kenangan. Dengan cara ini kita bisa menyampaikan emosi yang terkait. Terakhir nih, kalau lo jadi Alina, gimana sih pendapat lo tentang apa yang dilakuin Sukap itu? Kalau gue jadi Alina sih ya gue bakalan seneng sih ya. Kenapa? Ya otomatis siapa sih cewek yang gak senang diperjuangkan sebegitu dalamnya oleh cowok, apalagi dia rela Mengorbankan gitu ya? mengorbankan untuk mengambilkan sepotong senja itu untuk Alina. Oh gitu. Saya jadi tahu nih gimana alur cerita dari cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Oke, sekian dari saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.